Beliau padat sekali jadwalnya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita satu keberuntungan bisa kehadiran beliau, karena setiap Ahad malam kita mau coba undang kan beliau juga ada majelis. Jadi teman-teman, latar belakang itu sebetulnya saja kita nih dari pertama Ustaz Fuad ke sini kita sudah ancang-ancang mau undang beliau jadi pembicara kita. Luar biasa, tapi ya qadarullah belum jodoh, tapi alhamdulillah malam ini akhirnya ketemu juga jodohnya. Betul. Dan mudah-mudahan hadirnya beliau di sini bisa menginspirasi kita semua, teman-teman para pemuda dan yang sudah tidak muda lagi. Nah, tapi yang penting semangatnya muda, ya Ustaz ya. Yes. Tema kita pemuda dan kebangkitan Islam. Mungkin bisa disapa dulu Ustaz, teman-temannya di sini. Iya, boleh. Pada Ustaz. Haji Nasrullah anaknya Jimane datang. Oh iya. Kita nanti sambil ngobrol 2 arah, 3 arah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Selamat datang Bapak Haji Nasrullah. Gimana? Itu beliau. Oh, masyaallah. Nah. Kopinya sudah belum itu? Pemuda angkatan tahun berapa itu? Mana? Ada kopi teman-teman ini. Kemudian pimpinan Telkom Pak Zainal, ya, nama salam Haji Ridwan, ya, luar biasa ya hari ini. Saya baru pertama ke sini karena kebetulan malam Senin kami ada majelis. Jadi tiap malam Senin kami ada majelis. Habis Isya bertepatan dengan majelis yang di sini. Di majelis kami itu baca Barzanji. Maulid Barzanji adalah maulid yang tertua, ya. 3 bahasa. Jadi Arab, Bugis, Indonesia. Ya. Barzanji. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustaz. Ya. Barzanji itu. Jadi Barzanji ini adalah kitab sejarah pertama di dunia. Ya. Kalau kita merujuk sirah, ya. Jadi banyakkan isi Barzanji itu adalah sirah, mulai Rasulullah lahir sampai wafat. Ya. Terdiri dari 19 bab. Dan kami ada permintaan untuk menerjemahkan ke dalam khususnya bahasa Bugis ya. Ya. Di sini ada yang orang Bugis ya? Ya. Jadi kami alhamdulillah Ya. mengemban amanah untuk menafsir bahasa Bugis, dan alhamdulillah Barzanji sudah diterjemahkan ya. Silakan kalau ingin belajar kembali bahasa ibu ya, boleh. Karena kenapa? Kita sebagai orang Indonesia kita bangga punya bahasa Bugis. Karena bahasa Bugis ini adalah bahasa yang melahirkan satu karya sastra terpanjang di dunia. Nah, silakan cek nanti Lagaligo. Oh iya, Lagaligo. Ya. Jadi kita harusnya orang Indonesia bangga ya, punya karya sastra terpanjang di dunia, mengalahkan Mahabharata. Lebih 30 jilid. Cek aja nanti Lagaligo. Bahkan Najwa Shihab itu dia terang-terangan, saya bangga berasal dari sana yang punya peradaban ya. Jadi begini, satu kaum atau satu bangsa yang diberikan tulisan pasti peradabannya tinggi. Perlu digarisbawahi ya. Ya. Contoh Arab, punya bahasa Arab pasti tinggi. Cina, Persia, Jepang, Korea. Maksudnya tulisannya ini masih dipakai sampai sekarang. Ya, alhamdulillah ya.
Kemudian manuskripnya itu ada di Belanda karena Indonesia tidak bisa untuk memelihara manuskrip ini, butuh biaya yang mahal. Kalau nggak salah 1 tahun itu biayanya sampai puluhan miliar. Iya, puluhan miliar. Sayang juga sih, harusnya kita yang, karena ini sudah menjadi aset budaya bangsa yang sudah dimasukkan ke dalam apa sih yang di PBB itu, UNESCO ya, masalah pendidikan ya, ya sudah masuk ke sana ya. Nah, ini berarti kita ini bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai peradaban tinggi. Ya. Contoh ya, kemarin saya lihat satu penelitian terakhir-terakhir ini kebanyakan peninggalan bersejarah itu dihubungkan dengan Indonesia. Nah, mungkin ada pernah dengar ya, kalau Candi Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Itu penelitian 30 tahun oleh Fahmi Bashir. Nah, kalau dulu orang mengenal peradaban itu peradaban batu, Indonesia sudah memiliki peradabannya logam, emas. Surat Nabi Sulaiman ke Ratu Balkis itu, Raja Boko ya, itu emas sudah ditemukan. Bahkan koin Majapahit itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kita bangga ya sebagai. Yang unik dari penelitian itu, kalau kita mendengar sejarah Indonesia pasti tidak lepas dari kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Artinya kerajaan Hindu dan Buddha. Tapi faktanya berapa persen orang Hindu dan Buddha di Indonesia? Ya, minoritas ya. Minoritas. Secara logika bisa kita ada kritik sejarah. Kok bisa ya? Katanya yang awal-awal masuk di Indonesia Hindu, Buddha, tapi kok minoritas? Itu tidak nyambung itu. Tapi kok Muslim yang Islam yang mayoritas? Jangan-jangan yang pertama masuk di Indonesia Islam. Kalau begitu, pokoknya kita harus hati-hati lah. Masuk akal ya? Iya, masuk akal sekali. Ini sifatnya ilmiah saja. Iya, dan harus dikaji kembali gitu. Ini kan sejarah, nggak ada masalah. Hukum aja bisa dikaji kembali kok. Iya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, itu yang bikin unik itu. Kayaknya malam kita ini panjang ya. Wah, Panjang kayaknya malam ini. ya. Itu baru mukadimah ya, baru mukadimah. Kemudian ya, berbicara tentang tema nanti pemuda, ada dua kita khususkan ya, pemuda dan kebangkitan peradaban ya. Nanti saya akan membahas satu kitab yang berjudul As-Sahwatul Islamiyah ya, kebangkitan Islam, yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi ini adalah, alhamdulillah ada tamu kita dari, beliau orang Belawa. Beliau ada toko di Pasar Senaken, alhamdulillah. Terima kasih. CS badminton kita. Oh, ya kan? Oh, pemain juga ya? Oh, pemain juga ya. Nantilah kita main sama Mas Andre CS juga. Iya. Jadi kita mukadimah dulu ya, mukadimah dulu. Siapa yang sudah ujian nasional SD tahun berapa? Siapa yang sudah pernah ya? Ya. Sudah pernah lewat. Ujian nasional SD sekolah dasar tahun berapa? Saya Ustaz. Saya kalau nggak salah ujian nasional SD itu tahun 83. Ada yang sudah lahir di sini 83? Sama 3 Dok. Hah? Sama 3 ya, tapi saya 2003. Ya. 2003 saya sudah selesai di Mesir. 20 tahun kemudian. Ya.
2003 ya? Antum lahirnya muda banget. Ujian SD. Oh, ujian SD ya, ujian SD. 2003 Iya. Jadi persiapan ujian itu kita kan membaca buku panduan ya, ujian nasional, ya. Pelajaran agama. Nah, coba anugerah terbesar buat manusia itu adalah kan pilihan ganda. Nah, soal ujian pilihan ganda ini sebenarnya musibah ini buat pendidikan ini. Iya, di Mesir itu nggak ada istilah pilihan ganda, nggak ada. Mau SD, mau sanawiyah nggak ada. Menciptakan ini ya, satu barangkali ya. Semua Hitung saya kancing. Itu kancing. Iya, makanya kenapa pendidikan Indonesia itu mutunya itu di bawah 150. Kita kalah sama negara miskin Ethiopia, misalnya Afrika. Karena ujiannya aja pilihan ganda. Ada yang main apa? Dadu. Ada yang main tebak-tebakan. Enggak bermutu. Iya. Jadi waktu itu kita persiapan anugerah terbesar bagi manusia itu adalah misalnya mobil, kekayaan. Situ yang benar situ jawabannya agama. Umur kelas 6 SD. Waktu itu kira-kira pikiran kita apa gitu? Main ya, main, betul main. Mainannya apa? Layangan ya, main kelereng. PS ya, kalau masih ada Su- PS. Dulu belum ada. Belum ada. Tahun 80-an nggak ada. Ya minimal Tamiya lah. Ya. Kita mainannya layangan ya, bola ya. Asinan. Tapi waktu itu saya sudah main bulu tangkis loh. Wih, Pakai raket plastik. Jadi model-model raket itu saya sudah jalani gitu kan. Mulai dari Pakai plastik, kemudian kayu, kayu, tapi senarnya sudah bagus. Kalau kena air bengkok. Kalau dari samping nomor 8. Nah, baru raket ya sudah ada yang sambungannya ya. Pakai T. Ya. Masya Allah. Saya SD sudah main bulu tangkis. Berarti zamannya Lim Swicking ya, Ustaz? Iya, Lim Swicking. dapat. Saya dapat. Masuk Icuk Sugiarto, Wih. kemudian Ardi Branata. Cuma beda nasib aja. Ya. Alhamdulillah menghasilkan satu prestasi kan. Saya juara Mesir bulu tangkis. Oh, Masya Allah. Jadi nggak ada yang kalahin saya se-Indonesia. Ustaz Somad jadi penonton aja. Ya. Bahkan kami pernah juara se-Asia Tenggara. Jadi lawan berat waktu itu memang Malaysia ya. Tapi Malaysia ini maaf ya, nggak ada orang Malaysia kan? Memang ada otak liciknya dia itu. Jadi pas saya haji, petugas haji tahun 2002, jadi alhamdulillah kami haji 3 kali sudah. Itu karena keyakinan. Ya, guru kami waktu sanawiyah mengajarkan, nah kalau sholat coba bayangkan Baitullah, ya. Adalah istilah tasawufnya ya, yang 4 ini kita harus hadapkan. Misalnya menghadap ke Ars, Baitullah, ke rahasianya Allah ya. Tiba-tiba saya sholat tarawih, takbir, saya langsung lihat sekilas Baitullah. Makanya saya yakin, saya itu pakai ilmu yakin. Jangan sampai kita salah kalah yakin sama iblis. Ingat itu. Kekuatan iblis, ilmu yakin. Dia sudah divonis sebagai makhluk yang dikutuk, masih yakin kepada Allah. Buktinya dia berdoa, ya Allah, panjangkan umur saya sampai kiamat. Saya akan menggoda anak manusia untuk temani saya di neraka. Iblis yakin doanya diterima. Diterima gak? Diterima. Kok kita kalah sama iblis? Pas saya yakin, saya lihat sekilas Baitullah, makanya saya yakin akan berhaji usia muda. Alhamdulillah kami berhaji tahun 2000. Itu usia 20 tahun. Sudah di Mesir itu. Di Mesir. Saya ke Mesir 18 tahun. Tahun 95. Sudah ada yang lahir? Belum ya. 95. Ya, Ustaz Somad itu 98. Jadi adik kelas aja. Terus syutingannya yang memfitnah beliau itu ruangan ujian kampus.
Yang barusan viral. Iya, ya? barusan viral, bukan gereja itu. Jadi di Mesir itu karena jutaan muridnya, mahasiswanya, kalau ujian itu sampai 1 bulan. Jadi selang-seling, saking banyaknya, kadang di stadion, semua tempat Panjang gitu. jutaan mahasiswa, panjang. Jadi kita ujian di sana itu sampai berbulan-bulan. Tempat yang diviralkan itu namanya suala ya, aula ya, gedung. Itu gedung untuk munakasyah ya, misalnya yang ujian disertasi ya, tesis. Di situ bukan gereja. Terus di situ kalau gereja ada nggak perempuan? Kan nggak ada. Nah, karena di Mesir itu Al-Azhar itu dipisah ya, mahasiswa laki-laki dengan mahasiswi perempuan nggak ketemu. Gitu. Jadi ini satu metode ya, satu metode pendidikan itu memang nggak bisa digabung antara laki-laki dengan perempuan. Mulai SD harusnya itu. Gagal fokus ya. Iya. Makanya kita ini gagal fokus terus ini. Iya. Betul. Apalagi mata laki-laki nih ya. Iya, gara-gara digabung gagal fokus terus lagi. Gagal fokus tadi. Ada peribahasa Bugis ya. Nanti saya artikan itu. Itu laki-laki, kamata-mata, kata-mata-ma, ketime-time. Apa artinya? Itu laki-laki, mata-mata suka mandang, terus suka masuk dan suka kencing. Tapi Ustaz, kalau semisal kayak saya nih laki-laki, kalau melihat wanita itu kalau memiliki hati berbunga-bunga, apakah saya kena dosa riba, Ustaz? Ya, ini kok lari ke riba ini. Wah, ini panjang ini kalau pembahasannya ini. Jadi dia bilang bunga, Ustaz. Bunga, karena bunga tadi. Kami bahas masalah riba di Bina Islam itu sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan. Bisa dibilang ya belum selesai lah. Panjang, Ustaz. Ya panjang, ya. Panjang ya. Jadi sebenarnya riba itu bukan bunga tapi racun. Ya, cuma orang sekarang merubah kata itu biar menarik. Yang nggak usah dibahas dulu ya, nggak usah dibahas siap, ya. siap. Jadi kita lanjut ya, kita lanjut. Intermezzo saja. Ya, kita lanjut. Jadi kok bisa ya agama anugerah yang terbesar? Ya, itu terjawab setelah kita mulai dewasa ya, berpikir, oh betul ya. Waktu SD memang nggak kepikiran agama, apa maksudnya? Kan SD kelas 6 kan, ya cuma main ya, pikiran kita main apa nanti ya. Nah, ternyata satu hadis, mayuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu intinya. Jika Allah menghendaki seorang hamba ini menjadi baik, dipahamkan agama. Ya, dipahamkan agama. Ya. Inilah tema kita nanti, kita akan tarik ya. Bagaimana peradaban Islam itu dibangun. Nah, di dalam buku itu As-Safatul Islamiyah ada 2 pertanyaan itu yang sangat menarik. Mengapa dan siapa? Jadi kalau kita berbicara peradaban Islam, 2 kata kunci ini harus kita perhatikan. Mengapa, siapa? Jawabannya harus benar ya. Ya, mengapa, siapa? Itu aja dulu. Mengapa, siapa ya? Mengapa ya? Siapa ya? Kita lihat dulu ya perjalanan dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu didampingi ya, atau ditopang dengan 4 sosok manusia. Dan 4 sosok manusia ini dari dulu ada, sekarang ada, sampai kiamat. Jadi dari dulu ada namanya Muhammad, ada namanya Abu Lahab, Abu Jahal. Dari dulu ada namanya Musa, dari dulu ada namanya Fir'aun, sekarang ada. Fir'aun sekarang banyak. Ingat ceramahnya Ustaz Ali ya, ketika melihat mumi Fir'aun, dia langsung teringat sosok, nggak usah lah dibahas ya, mirip ya Bang.
Jadi sifat itu dari dulu, sekarang, akhir zaman pasti ada. Cuma kita ini posisinya di mana? Apakah mau menjadi Nabi Muhammad, mau menjadi Nabi Musa, atau menjadi Abu Jahal, atau Firaun? Ya. Jadi ada 4 sosok manusia yang mendampingi Rasulullah, yaitu yang pertama sosok Abu Bakar. Ya. Jadi sosok Abu Bakar ini dari dulu, sekarang selalu ada. Orang tua yang bijaksana, mengorbankan seluruh hartanya. Beliau ini kalau tidak berjumpa dengan Rasulullah, dia itu pusing. Bisa kita rasakan ini, bro. Manakala persaudaraan kita sudah erat, coba nggak ketemu sehari itu pusing. Dengan teman-teman itu, apa kabarnya ya? Jadi Abu Bakar ini kalau tidak melihat Rasulullah sehari, dia pusing, bingung dia. Ya, jadi ada sosok Abu Bakar, kemudian ada sosok Umar, ya, seorang orang tua yang sangat hebat, ya. Meskipun awalnya pendosa, tapi setelah tobat menjadi manusia yang sangat luar biasa. Bahkan dibawa ke pemimpinan beliau, apakah itu namanya kekhalifahan, raja, sultan, gak ada urusan. Yang jelas pasti Islam akan berjaya nanti. Apapun namanya, gak usah dipermasalahkan itu. Pasti Islam akan berjaya. Mau namanya khilafah, sultan, raja, presiden, terserah. Itu kan penamaan aja. Ya. Gak usah kita lompat dulu ya, kita kembali. Jadi sosok Umar ini sangat luar biasa ya. Saya waktu ceramah, kapan terjadi gempa Palu? Tahun berapa ya? 2017 ya? 18? Enggak, 2018 saya ke Pakistan. 2017, akhir 17. Jadi saya ada jadwal ceramah, ya, biasalah. Pas azan, kok goyang ini? Jadi saya langsung, kayaknya gempa ini. Orang langsung keluar semua. Saya santai aja, ya, nggak apa-apa. Pas selesai itu ada informasi gempa di Palu. Waktu itu tema saya langsung rubah. Jadi judul ceramah yang saya dikasih, saya langsung rubah. Saya bahas tentang gempa dan Khalifah Umar. Kita lihat ya, Khalifah Umar ya. Keadilan beliau itu ketika gempa, siapa yang tahu kisahnya? Beliau hentakkan kaki. Gempa di Madinah ya. Beliau hentakkan kaki. Wahai tanah, kenapa engkau bergoyang? Diam. Coba. Tanah aja diam, Pak. Apakah saya tidak adil memimpin sehingga kau bergoyang? Dan sejak dari itu tidak pernah lagi terjadi gempa sampai sekarang. Terjadi gempa nanti di akhir zaman untuk kenapa? Mengeluarkan munafik-munafik yang ada di 2 kota suci, Madinah dan Mekah. Karena Dajjal nggak bisa masuk ke situ. Ini sosok Umar ini luar biasa. Waktu Salahuddin Al-Ayyubi, ya, gubernur di Mesir waktu itu, jadi beliau minta saran dari Umar, kenapa ini Sungai Nil kering? Kasihan, ya. Apa yang dibawa oleh Khalifah Umar? Surat saja. Disurati itu Sungai Nil. Wahai Nil, kalian mengalir. Suratnya itu dilemparkan ke sungai, mengalir. Sampai sekarang mengalir. Saya 8 tahun minum Sungai Nil.
hebatnya sosok Khalifah Umar. Bahkan setan pun takut bertemu, berpapasan dengan Umar. Hebatnya sosok ini. Saya juga nanti akan menulis satu buku tentang Khalifah Umar. Mohon doanya, saya lagi menulis buku Negeri Tanpa Riba dan Pajak. Masya Allah. Saya sudah kumpulkan bahan, ternyata sudah lebih 100 buku saya kumpulkan. Ya, tinggal buku yang ditulis oleh Buya Hamkah, Negara Islam. Saya nanti bahas di situ tentang negara Islam, semacam-macam negara, imamah, khilafah, semuanya. Baru masuk masalah riba, kemudian pajak, dan solusi. Saya sih awalnya punya pikiran paling 50 buku ini saya pakai. Ternyata sekarang sudah terkumpul lebih dari 100 buku dan belum cukup. Masih kurang. Daftar pustaka. Ya, daftar pustakanya nanti. Itu buku baru. Yang buku lama saya belum dihitung. Ya. Semoga cepat selesai ya. Mohon doanya. Biar bisa dibaca sama Ya, biar bisa diseminarkan nanti. Siap. Nah, Ustaz, Ya. berbicara tentang sahabat mulia Umar radhiyallahu anhu tadi, bahwasanya keutamaan-keutamaannya kan luar biasa, bahkan dikatakan oleh Nabi seandainya ada Nabi setelahku, maka itu Umar, kata Rasulullah. Ya. Nah itu kembali lagi bahwa ternyata Umar itu pemuda saja. Udah tua dia. Waktu masuk Islamnya kan umur 26 apa 24 tuh. Enggak, udah tua. Nah, Udah tua dia. umuran segitu kan masuk Islamnya kan. Maka itu menjadi sebetulnya juga motivasi bagi kita bagi teman-teman yang masih benar apa dasar bahwa ukuran pemuda itu di bawah 40 tahun syabab. Ya. Jadi namanya pemuda itu ya walau alam ya kalau ada penelitian masalah umur. Tapi pemuda itu kan sebenarnya ya umur dan semangat kan begitu. Kalau Umar ini sudah tua. Sudah tua dia. Ya anggaplah 30-an ya. Ya. Nanti kita akan bahas Ali ya. Kita lanjut. Ya. Bang Rahman. Ya. Jadi intinya begini, nggak ada kata terlambat untuk hijrah, gitu aja. Dan rata-rata ya orang yang, oke lah kita bahas ya, agak terlambat hijrah biasanya dia itu mengejar. Pasti dia mengejar. Beda kalau yang Islam KTP itu yang santai aja, slow aja, hati-hati di angka 40. Karena memang ada riwayat yang mengatakan orang kalau tidak ada perubahan sampai usia 40, sampai mati nggak ada perubahan. Pernah dengar saya, Ustaz? Ya. Saya pernah baca. Kurang lebih seperti itu ya. ya. Begitu. Luar biasa ya. Itu juga Iya. peringatan juga buat kita tuh, Ustaz. Tapi jangan dijadikan acuan juga untuk tidak berubah. Ya. Karena ada mu'alaf umur 70 tahun baru masuk Islam, dia berniat untuk hafiz Quran dan bisa. Oh, boleh ya. Coba bisa kebayang nggak bule ya, bukan pale ya, bule ya, masuk Islam umur 70 tahun bisa hafal Quran ya. Jadi itu Umar ya, itu Umar. Kemudian kita pindah ke sosok Utsman ya. Jadi Utsman ini sosok orang kaya, ahli Quran. Jadi tiap hari beliau tamatkan Al-Quran, apakah di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, kalau melihat sosok Utsman ini, kita langsung teringat sumur yang diwakafkan beliau. Ya, kita bahas sedikit ya. Jadi peradaban itu dibangun berdasarkan sebenarnya apa yang kita sumbangkan. Bahasanya apa yang kita wakafkan ya. Jadi pertama Rasulullah hijrah ke Madinah, apa yang langsung dibangun? Pasar, lapangan, masjid. Itulah masjid Kuba. Masjid Kuba dulu, masjid Qiblatain ya. Siapa yang sholat di masjid itu pahalanya bagaikan umrah ya. Masjid dulu jadi awal peradaban itu adalah masjid. Ada satu buku ya, yang buku ini dilarang beredar selama 20 tahun. Islam Militan, saya sudah punya buku. Itu masuk rujukan saya juga ya.
Jensen yang nama penulisnya itu. Jadi generasi terbaik itu berasal dari masjid. Sejarah membuktikan, jadi generasi terbaik pasti dari masjid. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi generasi terbaik, harus menjadi ahli masjid. Ya. Makanya pernah Ustaz Somad ceramah itu ya, menggebu-gebu sudah semangatnya. Nah, karena ceramahnya kan malam gitu kan, kayak sekarang lah. Terus beliau bilang, ya kita lihat nanti subuh apakah sama ramainya sekarang. Kalau enggak katanya, jadi belum bisa ya. Jadi ukurannya itu sholat subuh sama dengan sholat Jumat. Itu satu ya. Ya. Jadi Utsman ya. Jadi waktu itu, jadi kalau kita lihat sejarah apa yang mereka korbankan. Jadi sejarah pertamanya itu Nabi Ibrahim itu mewakafkan tanahnya untuk dibangun Ka'bah, diperluas maksudnya, dan menjadi Masjidil Haram ya. Rasulullah mewakafkan tanahnya untuk Masjid Nabawi. Nah, terus Utsman ya. Waktu itu ada tantangan dari Rasulullah yang mengatakan kita ini butuh air. Jadi yang paling susah di Arab itu adalah air sampai sekarang. Saya pernah tinggal di Saudi itu 2008 sampai 2009. 2008 Waktu itu segelas air lebih mahal 200, apa sih istilahnya itu? 200 rupiah lah ya. Ya, kalau kita konversi ke ini, daripada bensin. Coba. Segelas air lebih mahal daripada 1 liter bensin. Waktu itu ada sumur yang dikuasai oleh orang Yahudi. Ya, disinilah ya satu pelajaran buat kita. Jadi ditantanglah oleh Rasulullah. Wahai sahabatku, siapa yang bisa membebaskan itu sumur, maka dia akan mendapatkan surga yang paling tinggi. Sahabat Utsman nggak mikir 2 kali, langsung didatangi yang punya sumur. Yahudi ya, Yahudi. Ya, Yahudi. Jadi Yahudi ini dia makin kaya dia karena menjual air kan. Ya. Kira-kira tuan-tuan, si Yahudi ini mau nggak dia jual sumurnya? Yahudi ini orang kaya, bisnisnya lancar. Tiba-tiba ada orang Islam menawar sumurnya, mau nggak dijual? Mau nggak? Enggak ya? Enggak. Tapi disinilah kita perlu belajar ya cara bisnisnya Utsman. Ya, kita lihat ya. Kita lihat. Jadi Utsman temui Yahudi ini, wahai sobat, kamu yang punya sumur ini? Iya. Mau nggak kamu jual? Yahudi ini nyeletuk dia, bilang, saya tidak mau menjualnya dan tidak mungkin ada yang sanggup untuk membelinya. Utsman berkata, berapa sih memang kamu mau jual? Dia bilang 20.000 dinar ya, misalnya ya. Kebayang gak itu? 1 dinar itu 4/4 emas karat, 24 karat kali 20.000, berapa kilo itu? Dia kira Utsman mundur kan, bilang mau saya beli. Bener? Enggak, saya bercanda aja. Kalah sudah kan, satu langkah. Akhirnya Utsman bilang gini aja deh, saya beli setengah sumur kamu. Ya, setengah ya. Kata Yahudi ini, gila kamu, gimana caranya? Diajari lagi sama Utsman. Gampang. 1 hari kamu yang jualan air, 1 hari saya. Wah, ya juga ya. Terus berapa kamu beli? Saya lebihkan deh, 12.000. Karena harusnya kan kalau dipotong kan
Kan 10.000 aja. Tergoda ini si Yahudi ini. Tergoda dia. Oh, bagus juga ya, ini jelas ada uang. Tetap sumur-sumur saya. Meskipun gantian. Oke deh, deal. Langsung dikasih uangnya. Jadi mulai ya kan. Hari pertama giliran Yahudi yang menjual air. Biasa, ramai. Giliran Utsman, dia sudah umumkan, wahai penduduk Madinah, kalau mau air hari ini kan, selang-seling kan, gratis. Mau orang Islam, mau orang Yahudi, gratis. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Membludak. Ya, jadi orang Islam ini di hari Utsman menjual, jadi orang-orang mengambil air untuk jatah 2 hari. Ya kan? Jatah 2 hari. Ini sistem bisnis ya. Ya. Untuk jatah 2 hari. Pas di hari Yahudi ini menjual, karena nggak ada orang. Kemana ya? Sepi. Orangnya sudah ada airnya semua, gratis lagi. Begitu. Akhirnya, ampun saya sama Utsman. Memang kamu hebat, Utsman. Udah beli semuanya. Di sini kita harus ambil hikmah ya. Pertama, ya. Sebenarnya, maaf sekali. Sebenarnya dalam Islam itu sebenarnya ya, air itu tidak boleh diperjualbelikan. Sebenarnya. Makanya kalau ada yang ajak, Ustaz, bisnis air yuk. Air apa? Ini air zikir, air aqua, air ini. Malas deh. Sebenarnya. Karena di dalam Islam itu ada 3 hal yang kita berserikat. Tidak boleh dimonopoli. Yang pertama, air. Yang kedua, api. Yang ketiga, al-kala. Kala artinya padang ilalang, padang rumput. Ini terjadi di Afrika. Ya. Kita kembali ya. Melihat sejarah. Ini baru. Jadi jamaah tabligh ya, jamaah tabligh. Jadi rombongan dari Teluk. Ini kalau dari Teluk berarti tajir sultan. Uangnya itu nggak ada nomornya itu. Nggak ada serinya. Nggak ada serinya kalau. Berapa kali saya mendampingi jamaah Saudi, memang luar biasa kekayaan. Termasuk 2018 saya dampingi ke Jogja. Jadi mereka ini nggak mau naik pesawat. Kami sudah sering katanya naik pesawat, naik kereta api. Wah, uangnya banyak sekali. Ya. Jadi rombongan orang-orang Teluk ini huruf keluar di Afrika. Jadi mereka ada data ya, di mana ada pemurtadan misionaris, di situ dia datang. Pernah ada yang datang ke sini? Waktu masih Pak Safruddin yang masih Kandepak waktu itu. Ya. Ternyata di Afrika ini kasusnya ada seperti waktu zaman Utsman. Jadi ada satu desa yang ada sumurnya, banyak airnya, dikuasai oleh orang Nasrani. Ya. Jadi antrilah orang untuk ngambil air. Sudah beli pemurtadan. Boleh katanya desa yang sebelah yang mayoritas Muslim boleh ngambil air di sini, tapi dengan syarat harus pindah agama. Coba kalau kondisi begini gimana kira-kira? Allah mengirim jamaah dari Teluk, orang-orang Arab yang kaya ini ke tempat itu. Ya persis sama dengan ditawarlah sumur ini. Mau nggak dijual? Sama nggak mau. Tapi kira-kira kalau angka ratusan miliar, tergoda juga nggak? Akhirnya tergoda. Dan dijuallah sumur ini. Ini baru kejadian tahun 2000-an baru. Dijual sumur ini. Sama sistemnya. Wahai penduduk
desa silakan ambil air gratis. Mau Islam, Muslim atau Nasrani terserah. Mereka takjub, kok bisa? Kami waktu kami yang kuasai sumur ini, kami harus murtadkan penduduk desa sebelah. Kok ini enggak gitu? Dibacakanlah hadis ini. Kalau al-muslimun syuraka'un fi salasin. Al-kala, alma, an-nar. Akhirnya satu desa yang Nasrani ini masuk Islam. Gitu, Pak. Kita harus mencontoh ya. Kita harus mencontoh. Ya, luar biasa ya. Dibacakan hadis ini aja, satu desa masuk. Kita sudah berbusa-busa mulut kita bacakan ayat. Sudah ada yang Islamkan di sini? Sudah ada nggak? Belum ya? Belum ada tiket kamu masuk surga. Alhamdulillah kemarin ya, sebelum Ramadan ada orang Manado kami Islamkan. Dia telepon saya mau masuk Islam, ada keluarga mau masuk Islam, saya bilang, silakan, malam Senin, silakan datang ke majelis. Kebetulan waktu itu malam majelis datang, kami dialog, ya, apakah mau masuk Islam karena terpaksa atau saya ikhlas katanya, ridha masuk Islam. Oke lah kalau gitu, kamu balik dulu, mikir lagi. Enggak, sekarang saya mau masuk Islam. Kita lihat ada saksi. Kita lihat jam 12 malam itu. Saya langsung bertanya, kamu enggak dingin enggak kalau mandi sekarang? Kok harus mandi? Iya, orang mau masuk Islam itu harus mandi dulu. Udah mandi, saya Islam. Jadi alhamdulillah ya, kami 1 tahun di Grogol sudah ada kami Islam. Datang sendiri. Orang bilang, kenapa sih kayak Ustaz buat Ustaz radikal, Ustaz ini? Mana radikal? Orang radikal itu memang harus berislam radikal. Coba bahayanya mereka ya, memutarbalikkan istilah. Jadi beragama itu harus radikal. Radikal artinya akar. Jadi beragama itu jangan sepoi-sepoi, harus radikal. Iya, harus radikal. Apapun harus radikal. Harus tahu dulu apa arti radikal. Artinya radikal itu orang berislam betul-betul kuat mengikuti Al-Quran dan hadis. Itulah radikal, mengakar gitu. Radix artinya akar. Ada kan kopi radix itu yang punya HPA itu. Nah, jadi kita berislam, apapun yang kita lakukan harus radikal. Sampai hal-hal dunia. Contoh ya, kita jual apa nih? Jual kopi. Jadi cara campurnya itu harus radikal. Harus betul-betul kopinya berapa persen, gulanya berapa persen, jangan dikurangi. Ya itu SOP. Ya otak aja ya baristanya harus SOP itu radikal. Apapun harus radikal. Bermusik harus radikal. Kok kata-kata radikal dirubah sih? Ya, makanya nanti kalau punya anak kasih nama radikal. Muhammad radikal. Ya harus radikal. Ya. Jadi alilah yang mewakili generasi muda. Jadi dalam pergerakan Islam memang harus ditopang 4 ya. Sebenarnya ada 1 sih 5. Khadijah. Tapi karena di sini nggak ada kaum Hawa, nggak usah dibahas dulu ya. 4 aja deh. Harus ditopang ini. Kasian kaum jomblo. Iya. Harus ada Khadijahnya, Aisyahnya. Iya. Jadi Ali ini adalah sosok yang sangat luar biasa, sangat pintar ya. Sampai-sampai Rasulullah katakan, Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Saya kotanya ilmu, Ali itu pintunya. Bahkan ada ulama yang menjelaskan, sekiranya Ali ya menafsirkan Al-Quran, baru Bismillah sudah berjilid-jilid. Baru Bismillah sudah berjilid-jilid. Kami pernah pengajiankan surah Al-Fatihah ya, surah Al-Fatihah. Betul, baru Bismillah saya bahas 1 bulan. Belum pindah. Bismillah 1 bulan saya bahas. Disitulah saya perkenalkan penelitiannya Fahmi Basya tentang berwudu.
Kan itu ayatnya kan? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu piringannya ada. Jadi ternyata ya, kita kembali ke Nusantara, Indonesia ini sebenarnya lebih tinggi peradabannya dibanding peradaban lain. Kenapa? Karena ditemukan, jangankan prasasti yang banyak logam, alat musiknya saja sudah logam. Coba ya, saya ajak berpikir ya. Kaum Badui, alat musiknya apa? Gendang. Gendang itu terdiri dari kayu dan kulit. Oke. Apa lagi? Masuk ke Yunani kuno, gitar ya. Itu pakai kayu dan senar. Indonesia apa alat musiknya? Angklung, Kuningan, Pak. Coba bayangkan. Iya ya. Saya aja berpikir nih, coba. Indonesia sudah pakai angklung, Kuningan, bahkan bisa jadi dulu orang pakai emas bermusiknya. Masuk akal nggak? Bisa. Logam ya. Berarti Gamelan ya. ya gamelan, Ya. gamelan. Yang di deng Ya. Gamelan. itu logam, Pak, Kuningan, bisa jadi emas loh. Berarti di luar mana peradabannya? Terus ditemukan lagi penelitian. Kapal Nabi Nuh tidak ada di dunia ini bahan untuk kayunya itu kecuali di Jepara. Coba. Nantilah itu kita bahas ya. Tapi bukan berarti Islam Nusantara, enggak. Itu sudah liberal itu. Yuk silakan teman sambil mendengarkan, silakan sambil disantap snack-snacknya. Kalau kopinya habis bisa tambah. Ya, jadi itu mukadimahnya ya. Ya, itu mukadimahnya. Baru mukadimah lagi ya. Masya Allah. Kapan selesainya nih? Mukadimah kedua. Mukadimah kedua. Jadi di dalam buku itu, As-Sahwatul Islamiyah, ada beberapa penulis. Salah satunya adalah Fahmi Huwaidi. Ya, tolong diingat, Fahmi Huwaidi. Ini adalah seorang wartawan yang luar biasa tulisannya. Saya beberapa bukunya saya punya. Ya. Kalau Yusuf Qaradawi, hampir setengahnya saya punya bukunya. Ya. Coba diketik, Fahmi Huwaidi, Mesir. Beliau adalah penulis sangat luar biasa. Sampai Yusuf Qaradawi aja memuji beliau, dan beliau bercita-cita untuk menulis satu buku. Beliau menulis buku juga di situ. Jadi sama beliau, itu dia. Dan di buku inilah beliau sama-sama menulis ya, di dalam satu buku itu. Jadi begini, kadang saya juga baru sadar ya ketika mendalami ya tulisan beliau itu. Saya bilang benar juga ya. Cuma kita ini kadang kita ini merasa mungkin ego ya, merasa pergerakan kita yang paling benar, yang lain salah. Wah, ini dijelaskan betul ini sama beliau. Apa beliau tulis? Nah, tolong diperhatikan ini Pak ya. Kita kan menuju ke peradaban Islam ya, kejayaan Islam. Memang harus mulai dari pribadi dulu. Jadi kita bahas dulu. Jadi Fahmi Huwaidi membagi pergerakan Islam ini dari dulu ya, dari dulu. Itu kalau bisa dibagi ada 4. Tolong dicatat, dipahami. Biar nanti sesama pergerakan kita nggak ada gesekan. Selama Islam tidak bersatu, jangan mimpi bisa bangkit. Itu aja. Bahkan di konferensi Arab itu, penutup itu pasti ada satu yang agak pesimis. Kami di sini, kita di sini berkumpul, negara Arab berkumpul untuk tidak sepakat. Masalah Palestina tidak pernah beres. Karena penyakit wahan sudah muncul, cinta dunia takut mati. Makanya kenapa kepemimpinan itu
diganti ya. Manakala meskipun Islam, manakala orangnya tidak amanah lagi. Kalau sudah kena penyakit ini diganti sama Allah. Dan kita sekarang berada di fase keempat, diktator. Sabar aja Pak, sabar. Fase kelima pasti Islam berjaya. Apapun bentuknya, mau khilafah, mau imamah, mau raja, mau sultan, mau presiden, intinya rohnya Islam. Kalau kita fokus di nama, berdebat terus. Tidakkah kita lihat di Eropa banyak gereja ditutup, Pak, dijadikan masjid. Apa yang terjadi? Pemerintah Inggris melarang orang Islam membeli gereja untuk dijadikan masjid. Luar biasanya. Sampai di Spanyol itu Frederick Canote menghabiskan uangnya, gajinya, gaji pemain bolanya, membeli masjid, Pak, membeli gereja. Tapi Islam ini, orang Islam nggak kehabisan akal. Oke, kita katanya nggak boleh membeli gereja untuk dijadikan masjid. Oke, kita beli gereja. Ini untuk apa ini? Untuk Islamic Center. Bukan masjid kan? Bukan. Boleh. Coba Pak akalnya, kayak akalnya Utsman. Coba dijual, dihabisi juga. Jadikan Islamic Center. Untuk apa itu Islamic Center? Ya untuk baca buku lah anak-anak. Ya nggak apa-apa. Tidak dipakai sholat kan? Enggak. Padahal ujung-ujungnya kan dipakai sholat juga. Islamic Center kan dipakai sholat juga. Coba. Ya. Kita kembali ya ke pergerakan ini. Ini mukadimah kedua ya. Sebelum kita tutup. Beliau membagi, tolong dicatat ya. Ini serius nih. Biar nggak ada gesekan nanti dengan teman-teman yang lain. Nggak ada gesekan dengan kelompok lain, dengan tablik lah, dengan salafi lah, dengan apa. Biar kita satu tujuan ya. Nanti tergantung niatnya. Kalau yang melihat nanti, oh ini yang paling ikhlas ini yang diambil ya. Jadi beliau membagi 4 ya. Yang pertama, pergerakan terorganisir dan berpolitik. Kita harus akui keberadaan mereka. Pergerakan terorganisir dan berpolitik. Apa itu? Seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, sudah pernah jadi presiden, dikudeta sama Syiah. Hizbut Tahrir, ada juga di Tunis, ada di Aljazair. Kita harus akui pergerakan mereka dan tidak boleh menyepelekan. Karena kalau enggak, kita merasa paling benar, paling hebat. Wah, enggak ada. Jangan tunggu keajaiban kalau begitu. Bahkan ada satu riwayat itu, oleh orang Islam ini sudah dapat hidayah, tapi karena berdebat terus akhirnya hancur juga. Ya, nanti kita sesi ketiga nanti ya kita akan bahas itu. Apa itu? Yang pertama, gerakan yang terorganisir dan berpolitik. Bahasa kerennya organisasi politik. Jadi kalau ada gerakan yang berorganisasi dan berpolitik, itu saudara kita. Kalau di Indonesia anggaplah PKS misalnya. Jadi itu saudara kita. Yang kedua, gerakan yang terorganisir tapi tidak berpolitik. Misalnya Jamaah Tabligh, tarekat tasawuf. Bahkan beliau memasukkan salafi di situ. Dia terorganisir tapi tidak berpolitik. Kita harus akui juga keberadaan mereka. Apalagi Jamaah Tabligh ini, saya adakan penelitian. Organisasi pergerakan terbesar di dunia, kita harus akui Jamaah Tabligh. Kalau nggak percaya, teliti. Jangan merasa Jamaah Tabligh orang tatoan aja, seperti yang datang kemarin. Jamaah Tabligh sekarang Pak, orangnya pinter-pinter semua. Ada nggak pesantren di Indonesia yang melahirkan seratusan hafiz Quran kecuali pondok Tabligh? Silakan teliti Tomboro, Payaman, Kerinci.
Jangan merasa ini saya lah ini. Maaf deh. Pernah ya satu kisah di Bandung, teman-teman alumni Mesir membuat satu perguruan tinggi. Cuma lucunya syaratnya pendaftarnya itu yang diterima ini kecuali jamaah tabligh. Apa yang terjadi? Allah kirim ulama-ulama Al-Azhar, ternyata jamaah tabligh semua, dosen-dosen kami mengirim ke Bandung. Coba silaturahmilah ke perguruan tinggi ini. Teman-teman, ternyata mahasiswa. Pas lihat, Syekh, ampun. Kami bertablik. Tablik itu sifat Nabi. Coba sebutkan 4 sifat Nabi. Siddiq, amanah, fatana, terakhir tablik. Saya adakan penelitian, Pak. Sudah 3 negara saya teliti. Malaysia, Thailand, Pakistan. Di Pakistan setengah tahun saya meneliti. Makanya kita ini jangan pandang enteng orang, jangan. Kenapa? Yang di depan mata kita banyak orang-orang, anggaplah mantan preman, ya itu aja yang kamu lihat. Coba kamu teliti di pesantren-pesantren yang berbasic tabligh, perguruan tinggi yang berbasic tabligh di India, Pakistan, penghafal hadis, Pak. Ini fakta. Jangan kita seperti katak di bawah tempurung. Mau ya kalau saya agak ini. Siap. Iya, saya meneliti. Mudah semua, Ustaz. Iya, saya meneliti. Iya. Makanya coba tidak ada pergerakan di dunia sebesar jamaah tabligh. Saya pernah print ya markas mereka. Maaf, saya print markas mereka. Ya. Jadi sudah habis 1 rim, belum habis itu markasnya. Masuk akal nggak? Markas besarnya tabligh di Israel. Kalau mereka pertemuan jor, mereka main di stadion. Karena orang Israel sendiri takut sekali sama jamaah tabligh. Apa kata mereka? Saya pernah ketemu dengan orangnya langsung. Jangan ganggu itu. Kalau kamu ganggu itu, marah Tuhannya Musa. Israel, Pak. Kebayang gak markas tablighnya besar banget, apalagi di Prancis sekarang. Saya waktu di Pakistan ketemunya orang Eropa banyak kan, orang Brasil, Masya Allah. Fakta, tidak mungkin saya bohongi mata saya. Kita ini merasa ini di Indonesia, ketemu mereka nggak ada apa-apanya. Kita bukan hafal Quran, hadis berapa biji kita hafal. Anak-anak kecil pesantren tabligh yang ukuran SD sudah hafal 500 hadis. Silahkan cek penelitian di Tomoro. Silahkan di Kerincing. Cuma mereka nggak diekspor. Karena begitu, karena memang mereka begitu. Jadi gerakan terorganisir, tidak berpolitik. Mana ada pertemuan mereka itu disiram langsung kan? Nggak ada, marah Pak mereka. Kalau ada wartawan diusir. Haji Akbar saja itu cuma 5 juta. Pertemuan tabligh namanya JOR itu sekali 14 juta, bayangkan. Di mana ada tempat itu? Akhirnya dibagi 2. Ada namanya JOR pertama, JOR kedua. Jadinya 7 juta. Saya hadir, Pak. Kayak orang wukuf di Arafah. Luar biasa. Padahal yang hadir cuma lakinya. Gimana kalau hadir perempuannya? Anak-anaknya. Makanya kita ini jangan wah, saya sudah di kajian ini. Betul, Pak. Kita silakan meneliti. Ya. Tapi masih kalah sama 212. Ingat, masih kalah. 212 kemarin pertemuannya 7 juta. Apa yang terjadi? Di Mesir, orang-orang Mesir pas lihat kan 212, kamu orang mana? Indonesia, dipeluk, Pak. Nggak ada pertemuan di dunia ini sebesar 212, 7 juta. Reuninya 14 juta. Jadi yang 212 dengan reuni itulah yang mengimbangi
tablik. Haji kalah Pak, Haji Akbar kalah. Haji Akbar kalah. Haji Akbar cuma 5 juta. Kalah Pak. Ini investasi saja. Coba. Investasi bagi Islam. Ya. Itu jamaah tablik, kemudian tarekat ya. Tijani, Qadiriyah, Zasiliyah. Yang ketiga, gerakan yang terfokus kepada satu tokoh. Jadi kita nggak boleh menyepelekan gerakan ini ya. Gerakan yang ketiga ini. Jadi semuanya harus menyatu nanti ya. Walau-walam ya, siapa nanti yang bawa panji hitam putih itu. Tapi kalau orang Palestina yakin sekali kalau Indonesia. Masya Allah. Takbir. Allah Akbar. Merinding saja. Ketika Ustaz Salim berbincang sharing dengan ulama Palestina, kenapa sih Palestina belum bisa ini? Apa beliau katakan? Kami tunggu Indonesia. Yang lain itu sudah mantan semua. Orang Arab sudah, Turki sudah. Terakhir kan di Turki Utsmani. Tinggal arah Khurasan. Arah Khurasan itu, bukan Khurasannya ya, arah Khurasan itu ya Indonesia. Kami menunggu kamu katanya. Ya Allah. Orang Palestina yakin yang bebaskan nanti Palestina, Masjidil Aqsa, orang Islam yang ada di Indonesia. Yakin gak kamu? Yakin. Karena sabda Rasulullah tidak pernah meleset. Cuma kita tidak tahu ya, yang mana nanti, yang mana ya, kita nggak tahu. Yang jelas kita bergerak aja, berjuang dan ikhlas. Gak usah merasa paling hebat, paling benar gerakannya, gak usah. Ya. Masih panjang kan waktunya? Masya Allah. Ini kalau Sayang capek ini kalau gini. Saya ulang ya. Yang pertama tadi terorganisasi dan berpolitik. Yang kedua tidak berpolitik, tidak berpolitik. terorganisasi tapi tidak berpolitik. Misalnya jamaah tabligh, tarekat-tarekat ya. Jadi tarekat itu kalau kumpul, wow gede Pak. Tarekat Qadiriyah, Syaziliyah, Halwatiyah di Makassar, kalau kumpul sampai 2 juta. Jangan kira. Saya pernah ke sana. Makanya kita ini keliling-keliling lah ya. Jangan cuma digerogot melulu. Aduh, keliling Pak, keliling. Belajar, lihat, oh ini. Ya. Yang keempat, gerakan bebas. Kita kena ini. Gerakan pemuda-pemuda berhijrah. Pemudi-pemudi yang sudah pakai jilbab, yang sudah memenuhi masjid. Ini jangan kita anggap sepele. Jadi kebayang nggak kalau 4 golongan ini nanti menyatu? Wah, amat. Ya kan? Sangat terbayang Ustaz. Ya. Ya alhamdulillah. Semoga ya. Amin. Terutama Amin. itu ya, janji Rasulullah itu yang membawa panji hitam putih itu Paliwara ya. dari arah Khurasan. Bukan dari Khurasan, arah Khurasan. Jadi Rasulullah menuju ke arah timur. Kita lihat memang Asia Tenggara. Makanya ketika penelitian kalau Candi Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman, pernah itu hampir dibom. Waktu reuni 212, saya harusnya datang, yang waktu kumpul 14 juta, ternyata saya di Jogja temani jamaah Arab. Saya pakai kesempatan untuk ke Borobudur. Pas reuni ke Borobudur saya. Waktu itu katanya si Joko Bodo masih belum hijrah ya. Katanya si Joko Bodo mau, atau siapalah, adalah dukun lah ya, mau menggagalkan reuni 212 ini di Monas. Kemudian dia mau, apa sih namanya kalau sesajen itu, dia mau amalan lah ya. Oh Ya. Mantra. Ya, Jampi. ya apa sih bahasanya tuh, mau ritual ya. 100 ribu mau ritual di Candi Borobudur, biar nanti pokoknya gagal lah, mau apa kek. Terus saya nyeletuk,
saya dari tadi di Candi Borobudur ini, kok nggak ada si dukun itu? Oh, pantas katanya. Ini aksi reuni ini aman-aman aja, ternyata Ustadz di situ. Ya, bagi tugas katanya. Saya reuni 212, saya di Borobudur. Harusnya saya satu panggung dengan Bahtiar Nasir. Sudah ada undangan kan? Lewat Buya Andi Ihsan. Jadi Buya Andi Ihsan ini adalah ipar Uje almarhum. Saya dekat banget dengan Buya, dekat banget. Kayak sahabat, kayak saudara, kayak anak dengan bapak. Sampai-sampai dulu tahun 2016 saya ditawari Umi Pipi untuk dikawini Umi Pipi. Tapi waktu itu saya menolak. Waktu itu saya menolak. Benar loh, benar. Saya ingat itu di rektorat, ruangan rektorat, Prof yang di Palopo, Yayan Palopo, saya dipanggil. Buat kamu aja kawin Umi Pipi. Kasihan itu janda. Kamu bisa berdakwah ini. Saya mikir ya berat kayaknya. Waktu itu saya menolak. Ya. Jadi begitu dah ya perjalanannya. Intermezzo. Ya. Baru mukadimah ini. Ya, Sob. Baru mukadimah. Mukadimah lagi. Yang terakhir ya, mukadimah ketiga. Dalam satu buku itu juga kita bahas tulisannya Syekh Yusuf Qaradawi. Saya saking mengidolakan Yusuf Qaradawi. Tahu nggak Yusuf Qaradawi? Buku-buku Yusuf Qaradawi itu diterjemah ke dalam bahasa Indonesia kayaknya sudah 90%. Karangan beliau itu lebih 100. Yang paling terkenal Fiqhuz Zakah. Ya. 2 jilid. Jadi Syekh Yusuf Qaradawi ini adalah pemikir Islam, Syekhul Islam kalau bisa dikatakan, yang masih aktif menulis sampai sekarang. Jadi beliau ketua Majelis Ulama Dunia. Ya. Saking, coba diketik Yusuf Qaradawi. Paling banyak diterjemahkan di Indonesia. Termasuk fikih daulah, fikih tata negara, fikih politik, beliau semua. Jadi saking idolanya saya ke Yusuf Qaradawi. Jadi waktu penulisan tesis untuk S2, rencana tulisan saya konsep ekonomi Yusuf Qaradawi. Tapi enggak kesampaian. Lahir anak saya, akhirnya saya namakan Ahmad Qaradawi. Ya. Jadi nggak jadi buku ya. Jadi anak. Anak saya Ahmad Qaradawi 12 tahun, hafiz Quran 30 juz. Di pesantren mana saya masukkan? Halo? Di pesantren mana saya masukkan kira-kira? Tomboro. Cabang Tomboro. Oh, cabang 100. Tomboro, alhamdulillah, berkah malam. Saya asli Asadiyah. Orang tahu lah Asadiyah, melahirkan generasi-generasi ulama. Tapi saya masukkan anak saya cabang Tomboro. 1,5 tahun aja selesai hafalannya. Sekecil. 12 tahun. Ya, 12 tahun. Laki, Ustaz. Laki ya, teman-teman ya. Laki-laki semua. Anak saya laki-laki semua. Jadi kalau kita dikasih anak, berarti Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi nggak usah ngeluh. Ya Allah, anak saya laki-laki semua. Aduh, nanti repot nanti ini, mau Pak Bene ini. Wah, kau nggak dikasih perempuan, berarti Allah lebih tahu yang kamu butuhkan nanti laki-laki. Berarti anak-anak ini akan jadi pejuang semua. Syarat jadi pejuang itu pasukan Imam Mahdi 3, hafiz Quran, dai seluruh alam, dan siap tempur. Dari sekarang siap-siap belajar memanah, pedang, kuda. Karena di akhir zaman semua teknologi mati total. Jangan kasih sinyal, listrik pun akan mati. Dan itu satu kepastian. Ya. Kita lanjut gak? Boleh, Ustaz.
Lanjut. Hati-hati yang HP-nya iPhone 13 ya. Buat ganjal. Sudah berapa jam ini? Ya. Sambil diseruput Ustaz. Ya, sambil Sambil dulu, sambil. Ya, Ya. kita santai sambil ngopi sambil dengerin petuah-petuah dari beliau. Insya Allah, tapi kalau mau dialog Boleh? boleh. Sambil dibuka sudah. Boleh, boleh. Ya. Silakan mungkin teman-teman di sela-sela kita ngobrol bareng Ustadz Fuad. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada pengalaman juga yang mau disaringkan dengan teman-teman yang lain. Tafadhol. Ya, silakan dari teman-teman barangkali. Ada yang offset sudah. Offset sampai ke luar sudah. Oh? Iya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini kan punya saya? Iya, Ustaz. Dua-duanya. Ustaz. Oh, iya. Minta air putihnya. Ada yang mau? Silakan. Baru Bali. Langganan. Oh ya, dari tadi ke dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustaz Fuad bisa menghadiri kajian sebagai penerimaan hari ini. Ya. Tadi disinggung sama Ustaz bahwa kemenangan itu milik kaum muslimin di akhir zaman. Tapi ada satu hadis yang mengatakan bahwa kaum muslimin di akhir zaman itu seperti bumi di laut, banyak tapi tidak berarti, atau seperti makanan di meja makan. Ini bagaimana caranya mengkombinasikan antara hadis kejayaan Islam dan hadis yang satu tadi, di mana titik temunya dan apa yang kita lakukan saat syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini langganan ya. Kalau ada ini pasti bertanya. Jadi sebenarnya hadis itu tidak teraduk ya. Teraduk artinya kontradiktif ya, tidak. Hadis yang berbunyi umat Islam banyak tapi seperti buih di lautan, itu karena mereka tidak bersatu. Mereka tidak bersatu. Makanya kita bahas tadi di sesi kedua itu bagaimana persatuan Islam. Itu aja dulu yang utama. Tapi kejayaan Islam itu pasti ya, karena janji Allah dan Rasulnya. Cuma yang jadi masalah, apakah kita nanti jadi penonton aja atau jadi pemain? Biasanya jadi penonton itu dapat piala enggak? Tadi malam Piala Champion yang menang siapa? Real Madrid. Kita yang nonton dapat piala enggak? Dapat ngantuk kan? Ngantuk. Kan dapat ngantuk. Kabar tentang kejayaan Islam ini itu harus kita pikirkan dan persiapkan. Kalau bukan kita, keturunan kita. Itu dia tadi syaratnya ya. Harus habis Quran, ahli Quran, kemudian dai. Dai-nya ini bukan dai lokal aja ya, dai seluruh alam ya. Kemudian siap tempur. Jadi kita ini nggak dituntut untuk lebay ya, untuk minimal olahraganya bulu tangkis lah ya. Bulu tangkis lah. Bisa panas ya. Ya. Minimal kalau menggampar ya, kayak menyemes. Ya. Jadi itu saat ya. Kejayaan Islam pasti dan kita harus yakini. Adapun hadis itu itulah karena orang Islam tidak bersatu. Ya. Oke ya, kita lanjut ke sesi ketiga, mukadimah ketiga dan penutup kayaknya nih. Kami ada anak kembar ya. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi. Sebentar ada teman Masih ada kah? yang mau tanya lagi. Ada lagi enggak? Teman-teman. Kita lanjut dulu ya. Ya, lanjut. Menurut Yusuf Qaradawi di dalam kitab itu As-Sahwatul Islamiyah, tolong sudah ada terjemahannya. As-Sahwatul Islamiyah, kebangkitan Islam. Jadi kebangkitan pemuda ini, tolong didengar, tidak bisa dihalangi. Gak ada yang bisa menghalangi, Pak.
Di umat kita kalau kita mau menghalangi pemuda itu kali lagi bangkit, hati-hati. Kebangkitan Islam itu, khususnya pemuda, tidak bisa dihalangi. Tapi bagaimana caranya? Diarahkan. Diarahkan. Jadi ini tugas siapa? Ya tugas ulama ya, tugas guru-guru. Jadi kebangkitan Islam ini diarahkan. Contoh ya, banyak yang pesimis tentang ekonomi Islam. Harusnya kita bangga, meskipun itu kan bertahap Pak. Jadi bank-bank konvensional yang ada buka cabang bank Islam itu kan bertahap, minimal ya, yang pegawainya pakai KNUC, kan pakai jilbab, satu langkah maju. Jadi begitu, nggak bisa langsung simsalabim semua jadi. Coba ya, perkataan Buya Hamka, beliau katakan, kalau seorang ustadz ceramah biasa-biasa saja, dia aman. Tapi kalau dia sudah mulai menyentuh masalah politik Islam, pasti ekonomi Islam, dia mulai diwanti-wanti. Tapi kalau dia sudah menyentuh masalah politik Islam, ditangkap. Makanya ada isu nggak boleh bicara politik di masjid. Terus mereka bicara politik. Nah, coba luar biasa serangan kita. Jadi gerakan pemuda ini, kebangkitan pemuda ini diarahkan, jangan dilawan, jangan dihalang-halangi. Meskipun ada beberapa hal yang harus dibenahi. Nah, poinnya ya, tolong diperhatikannya. Yang pertama, jadi gerakan ini harus betul-betul belajar Islam itu secara, kalau orang bilang bersanad, berguru. Ya. Harus Pak. Jadi nggak ada ya, belajar Islam itu otodidak. Maaf. Harus berguru. Bahasanya ada sanadnya, bersanad. Beda kalau ilmu-ilmu dunia ya. Bisa aja kita misalnya bagaimana meracik kopi, bisa lihat YouTube. Tapi kalau sudah Islam, apalagi yang berbicara hukum, nggak bisa Pak. Harus berguru. Betul, harus berguru. Jadi yang namanya otodidak ini itu cuma pelengkap informasi aja. Jadi harus kita berguru. Yang namanya berguru ini ya bisa masuk pesantren, bisa hadiri majelis taklim. Ya, di mana majelis taklim ini gurunya jelas ya, gurunya jelas. Artinya gurunya ini belajar di mana ya? Contoh ya, misalnya kalau seorang ustadz belajar di satu perguruan tinggi yang sudah masuk, berarti sanadnya jelas. Pasti. Kan begitu. Pasti itu. Misalnya orang belajar di Mesir, sanadnya jelas banget. Artinya dosen-dosen kita bergurunya kemana? Pasti. Bahkan keunggulan Al-Azhar itu, di situ saya heran Pak ya. Di sana itu tidak boleh ngajar kecuali profesor doktor. Saya heran. Luar biasanya. Meskipun mahasiswa baru, peraturan Al-Azhar harus yang ngajar itu profesor doktor. Kalau kita yang ngajar S2 cukup. Betul kan? Jadi ilmunya kurang lebih. Kalau kalah baca, bisa jadi mahasiswanya lebih pandai dari dosennya. Apalagi kalau dosennya gaptek. Di sana itu aturannya yang bisa jadi dosen harus profesor doktor. Makanya ilmunya tinggi banget. Kita seakan-akan nggak nyampe. Makanya proses belajar sana lama. Ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kebangkitan pemuda ini harus betul-betul
berilmu, berguru. Guru yang jelas ya. Yang kedua, tidak boleh membahas masalah sepele. Kita ini kalau sudah bergerak, nggak usah masalah hilafiyah selalu ditonjolkan. Buang sudah jauh-jauh itu. Yang harus kita pikirkan langsung masa depan. Bagaimana kita bersatu, bagaimana kita berjaya kembali. Dari dulu yang dipikirkan, yang direbutkan masalah maulid, masalah bersandi, masalah kunut, basmalah. Kapan majunya kita, Pak? Coba. Kapan mau maju? Selesai nggak masalah itu? Nggak bakalan, karena itu masalah hilafiyah. Yang namanya masalah hilafiyah, semua ada dalilnya. Nggak bisa maju, Pak. Lihat aja pergerakan. Kalau pergerakannya cuma menyalahkan orang, cuma nggak bakalan. Kata orang Makassar, gayanya, Ji. Gayanya, Ji. Pernah ya? Jadi mereka mengutus 2 orang ikuti pengajian saya. Sengaja mau dikacaukan kan? Bertanyalah dia, Ustadz, bagaimana tata cara tayamum di bulan? Iya ya. Ke bulan aja belum pernah kan? Saya langsung jawab, kamu ke bulan? Mereka kok sampai memata-matai pengajian saya, bikin kacau. Ya saya kelawan. Saya bilang, kamu ke bulan? Saya bilang, kamu belajar yang dasar dulu. Kita ini lagi pengajian fikih. Ikuti aja lah dulu. Apa yang terjadi, Pak? Anak ini 2 mahasiswa. Dia kan mahasiswa ya. Tapi karena mereka ikut kajian yang bid'ah ini, dasarnya nggak ada. Ikut perlombaan tayamum. Apa yang terjadi? Dia tayamum berkumur-kumur pakai tanah. Ya Allah. Coba. Kok masalah itu yang selalu mereka pusingkan? Orang sudah enak beribadah, salah loh. Ya Allah. Gimana mau maju, Pak? Betul kan? Coba pikiran kita satu. Yang masalah kecil ini, sepele ini, nggak usah lah. Nggak bisa, Pak, terselesaikan. Kalau kita bermatematika ya, masalah hilafiyah ini ibaratnya begini. 10 berapa tambah berapa? Berapa? Macam-macam ya. Misalnya 5 tambah 5, 7 tambah 3, 8 tambah 2, 9 tambah 1, 6 tambah 4, 1 tambah 9. Semuanya benar? Benar. Harusnya begitu. Buya Hamka ketika dikritik sama muridnya, wahai Buya, dulu kamu tidak bermaulid, dulu kamu tidak kunut, kenapa kok sekarang kamu lakukan semua? Apa kata Buya? Dulu waktu saya masih muda, masih sedikit buku saya baca. Sekarang saya sudah tua, sudah ribuan buku saya baca. Makanya saya malas itu menghadapi orang-orang yang mungkin kita mau apain gitu. Inilah yang memecah belah umat. Ibaratnya mereka ini khawarij. Harusnya kita satu visi, terjadi gesekan terus. Enggak bisa lah orang disatukan. Biarkanlah orang yang basmalah, salawatan. Ente kalau nggak mau basmalah, terserah. Yang jelas ente sholat. Yang salah itu yang tidak sholat. Kan begitu. Mana yang benar atau yang salah? Subuh kunut atau tidak? Ya nggak sholat. Ya nggak sholat subuh. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita harus terbuka, sharing, dan menerima perbedaan pendapat orang lain. Ya, kita harus sharing dan menerima pendapat orang lain. Jadi musibah bagi umat ini
Kalau kita tidak mau syirik dan menganggap diri paling benar, yang lain salah. Musibah gak? Musibah. Jadi kita harus terbuka, sharing. Nah, seperti yang kita lakukan ini, sharing session ya. Kalau ada perbedaan pendapat, nggak ada masalah. Makanya sering pengajar saya bilang, terutama masalah corona. Kalau masalah corona, ya biarkan saya berbeda pendapat, nggak ada masalah kan? Kalau pemahaman saya tentang corona itu penyakit biasa saja, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bahkan dulu saya ketemu dengan saksi yang umurnya diberikan umur panjang, umur 90 tahun. Apa beliau katakan? Orang ini nggak mau pakai masker, nggak mau juga berjarak, nggak mau dia. Apa dia bilang? Apa dia katakan? Dulu ada penyakit yang lebih dahsyat dari ini katanya, kolera. Maaf nggak ada yang umur 60 tahun di sini ya. Dulu ada penyakit yang jauh lebih dahsyat dari ini, kolera. Kalau satu orang kena, satu keluarga mati semuanya. Tapi enggak ada namanya masjid ditutup, enggak ada namanya saf berjarak, enggak ada namanya haji dibatalkan, enggak ada. Biarkan kami berbeda, enggak ada masalah. Kok orang enggak boleh berbeda? Mengatakan dirinya liberal. Liberal artinya bebas, tapi enggak mau membebaskan orang untuk berpaham beda dengan dia. Sampai-sampai saya khutbahkan loh. Tahun kemarin saya khutbahkan di Masjid Agung. Apa yang terjadi? Kira-kira apa? Saya cuma bacakan hadis, yang hadisnya berbunyi, orang Yahudi tidak senang dengan 3 kekuatan orang Islam. Yang pertama, tidak senang dengan lurus dan rapatnya saf. Makanya saf dibikin berjarak-jarak. Khutbah Jumat di Masjid Agung tahun kemarin. Yang kedua, orang Yahudi tidak senang dengan senyumnya dan salamannya orang Islam. Makanya senyumnya ditutup pakai masker. Dan mereka dilarang bersalaman. Sunnahnya bersalaman. Apa yang terjadi? Kita disuruh baku tinju. Sekalian bergulat aja. Merusak sunnah, Pak. Tahu nggak kalau orang cipika-cipiki? Sesama jenis ya. Jangan langsung nyorok aja. Sesama jenis ya. Itu kalau kita cipika-cipiki, kuman kita baku kenal. Baku kenal. Ini kedokteran Islam. Betul. Baku kenal dan insya Allah tidak akan menularkan penyakit. Bakteri baik gitu ya. Iya. Bakteri baik. Akhirnya kita dibatasi, silaturahmi diputus. Sadar nggak? Coba kira-kira. Yang ketiga, mereka tidak senang dengan suara amin yang menggelegar. Amin, amin, nggak senang dia. Makanya tutup masjid mereka. Yang kedua, batasi jumlah jamaah yang masuk. Pernah nggak ada isu kemarin yang ke masjid harus divaksin? Sadarkah kita, Pak? Saya khutbahkan ini, Pak, di Masjid Agung. Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi? Saya dicekal sampai sekarang. Padahal dulu, mulai 2016, kalau saya datang, Ustaz, pengajian lagi. Saya sampaikan hadis ini, saya dicekal sampai sekarang. Tapi Allah menggantinya. Lebih banyak pengajian saya. Akhirnya kami bisa masuk di Bina Islam. Dan Bina Islam tahun ini bermaulid. Berapa puluh tahun Bina Islam tidak bermaulid. Saya datangkan kemarin Ustaz Riza Muhammad dari Jakarta, Ustaz Ubedillah alumni Madinah, dan Ustaz Abdullah alumni Mekah. Pernah ada yang ikut kah? Yang lihat? Yang dengar suaranya? Ya. Luar biasa. Jadi mau kemana kita ini, Pak? Mau kemana pasti mati.
Mau kemana pasti mati. Cukuplah perjalanan hidup kita jadi sejarah. Contoh ya, orang-orang yang pernah menutup masjid ini, nanti cucunya bilang, kakek dulu katanya pernah menutup masjid ya, pecunda kakek. Ya Allah. Coba kita merunut ya, pakai kaidah usul fikih. Manusia diciptakan untuk beribadah. Tugas keduanya sebagai khalifah. Ingat itu. Kita bicara ibadah aja dulu ya. Manusia diciptakan untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi adalah kesempurnaan sholat di masjid. Kesempurnaan sholat berjamaah, lurus dan rapatnya. Sadarkah gitu? Waktu di Mesir, saya sering berdialog dengan orang Afrika. Orang Afrika ini dia sudah mulai sekuler. Buku bacaannya, wah, kebarat-baratan. Saya sering berdebat, kalau Islam gini-gini, gampang ini, ya ini orang Israel. Saya kesini cuma transit. Jadi orang Afrika itu banyak ke Mesir, itu transit karena syarat untuk ke Israel kerja cari dunia itu harus ke negara ketiga dulu. Saya bongkar ini. Jadi mereka ya belajar di sana itu cuma topeng. Saya berdebat terus, nggak mau kalah juga saya. Suatu ketika dia ke kamar saya pagi-pagi, ketuk pintu, saya buka, saya tidur. Kadang kalau kita tidur itu kadang nggak dikunci kan, didorong aja. Langsung dia bilang, kamu mau ngalahin Israel, kamu tidur. Orang Israel nggak tidur untuk ngalahin kamu, orang Islam. Coba Pak perbandingannya. Banyak tidur kita Pak. Sudah nggak kerja, nggak mikir, banyak tidur, nggak bersatu lagi. Tapi yakin ya akan ada itu. Cuma itu aja kita pikirkan. Apakah kita pemain atau penonton? Ya. Itu yang keberapa tadi? Ketiga ya. Yang keempat apa ya? Yang keempat kembali ke satu kali ya. Udah 3 aja. Capek. Luar biasa, padat dan berisi pengalaman. Betul. Pemuda dan kebangkitan. Tadi setelah mendapatkan pemaparan dari beliau, saya jadi langsung bangga dengan agama kita ini, agama Islam ini, bahwasannya memang teori yang kita temui, yang kita pelajari terkadang untuk melihat realita yang ada itu terkadang berbeda jauh gitu ya Ustaz ya. Betul. Artinya Islam itu dengan teori-teorinya sangat luar biasa gitu ya. Tapi kenapa ketika kita temui banyak sekali kondisi umat Islam itu malah lebih terpuruk gitu ya di mana-mana. Nah maka ketika beliau tadi sudah menjelaskan, alhamdulillah tercerahkan. Jadi saya tambah ya. Jadi awal-awal saya di Mesir, saya langsung membaca bukunya Yusuf Qaradawi juga. Gak tahu ya, saya kok senang sekali gitu. Tapi sekarang sudah mulai mengembang ya. Saya sudah mulai baca Abu Ala Al-Maududi, banyak sudah saya baca. Syekh Ali Jumu'ah ya. Bahkan mulai sudah saya baca pemikir-pemikir yang agak-agak ke kiri ya. Seperti Muhammad Arkun, Muhammad Syahrul ya. Sudah mulai saya baca. Saya mau bandingkan aja pikirannya. Jadi Syekh Yusuf Qaradawi situ menulis, mereka ingin menghancurkan Islam, dikasih waktu kita 25 tahun aja. Apa yang terjadi? Baru 20 tahun sudah muradul gitu. Jadi kenapa ya? Memang sejarahnya begitu. Pasti ada dua kubu ya, dua kubu. Nah, cuma masalahnya kita ini selalu jadi korban Pak. Misalnya ya, kubu komunis berkuasa, yang diserang Islam lagi. Kok nggak nyerang yang sosialis gitu misalnya kan? Selalu kita Pak. Ya, mungkin betul hadis itu. Kita ini dikeroyok. Tapi jangan menyesal ya. Kita harus bangga ya. Karena Islam paling tinggi ya. Ya. Yang membedakan
Karena Islam ini apapun ya, mau peradabannya, mau ilmunya, dia punya roh. Ingat ya, yang membedakan. Makanya Islam ini pasti berjaya karena rohnya itu adalah wahyu. Ingat itu. Wahyu ini berasal dari Tuhan yang menciptakan bumi ini, panggung sandiwara ini. Pasti menang nggak? Pasti. Dan nggak ada agama yang mengurusi dari hal yang kecil sampai yang paling besar. Jadi hal yang kecil ini masuk WC dan mandi. Contoh ya, contoh. Tolong perhatiannya. Kejayaan Islam itu lebih dulu dari Eropa 700 tahun. Bayangkan. Kita sudah mengenal ilmu pengetahuan. Sudah banyak ulama kita menulis tentang sains ya, tentang ilmu falak. Orang Eropa tidak tahu cara mandi. Bayangkan. Kok kita kalah sekarang? Orang Eropa tidak bisa mandi, tidak tahu caranya mandi. Jadi kalau orang Islam bertempur ya, berperang dengan orang Eropa ya, non muslim, jadi mereka menghadapi dua musibah besar. Yang pertama, mereka menghadapi pedang mereka. Yang kedua, menghadapi bau badan mereka. Kebayang nggak? Kalau seumur hidup nggak pernah mandi, kita bertempur ya. Coba kalau kita main gulat ya dengan orang yang tidak pernah mandi, wah, Kalah duluan. kalah duluan kita. Bahkan gini Ustaz, apa? Literatur sejarah itu kan mengatakan Ratu Isabella. Oh, hari ini kan Ratu Isabella tuh kayak uang gitu ya. Dan itu ternyata dalam hidupnya cuma 2 kali mandi Ustaz. Salah satunya pada saat menduduki Andalus ya. Nah, jadi begini, jadi di situ juga dikatakan, tolong ini intinya ya. Orang Islam kalau meninggalkan agamanya pasti dia hancur. Tapi kalau mereka meninggalkan agamanya, dia berjaya. Disitulah prinsip-prinsip Renaissance Perancis. Kenapa mereka maju? Karena meninggalkan gereja. Karena kenapa? Agamanya mereka sudah rubah. Jadi kalau mereka tinggalkan, dia berjaya masalah dunianya. Kalau dia kena hidayah, masuk Islam, lebih berjaya lagi. Tapi kalau orang Islam meninggalkan agamanya, selesai, hancur. Nah, dan kebangkitan Islam ini mulai dari diri sendiri. Nah, ini penutup ya, mulai dari diri sendiri. Dengan apa? Yaitu pertama takwa. Ingat, kebangkitan Islam ini harus dimulai dari person masing-masing dengan takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang kedua, mengamalkan sunnah. Itu aja dulu. Jadi kita mikir pribadi aja dulu ya, bagaimana bertakwa. Sudah. Makanya saya kemarin sempat saya bahas. Coba yang rukun Islam ini sudah nggak kita lakukan semuanya, Pak? Halo? Coba ya kita cek. Syahadat, alhamdulillah sudah bersyahadat ya. Sholat, kenapa? Sudah ya? Di masjid? Alhamdulillah. Ya. Puasa? Sudah ya? Oke. Ramadan. Ya. Zakat? Banyak yang KO di sini, Pak. Ya. Haji? Apalagi? Apalagi Ustaz? Kita bahas yang ringan. Saya lihat ya, kalau orang sholat, insya Allah dia puasa. Insya Allah. Tapi banyak orang puasa tapi belum tentu salat. Betul Pak? Betul. Gimana kita mau bangkit? Jadi menurut saya Yusuf Qaradawi, kita mulai kebangkitan peradaban ini, mau yang tua, yang muda terserah, mau yang laki-laki, yang perempuan, mulai diri sendiri. Dengan apa? Takwa. Ingat, takwa ini adalah ilmu yang paling tinggi ya. Ittaqillah takun a'lamun nas. Itu intinya Pak. Bertakwalah kepada Allah, kamu akan menjadi manusia yang paling pintar.
wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengalimkan kalian. Jadi ilmu yang paling tinggi, titel yang paling tinggi adalah takwa. Nanti radhiyallahu anhu ya. Jadi bukan titel yang paling tinggi profesor doktor. Coba ya kira-kira. Yang korupsi itu titelnya ada nggak? Ada, rata-rata doktor. Banyak sih. Banyak. Berarti ilmunya rendah. Karena memang ilmu tertinggi itu takwa. Coba lihat, jalani aja nanti. Kalau kita menjalankan semua perintah, ya, menjauhi larangan, kemudian kita mengamalkan sunnah, kita langsung dibuka itu wawasannya. Oh, iya. Lihat aja. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita, intinya kita mulai peradaban kebangkitan Islam ini dari diri masing-masing, yaitu dengan takwa. Saya kira demikian. Kayaknya 2 jam lebih sudah kita nih. Iya, Ustaz. Alhamdulillah setengah 9 ketemu Iya. setengah 11. Ya, 2 jam ya? 2 jam. Ya, alhamdulillah ya. Semoga pertemuan kita bermanfaat, diberkahi, Amin. diberikan kita kekuatan untuk istiqamah ya. Amin. Ya, itu aja dulu, istiqamah dalam takwa. Ya. Itu aja dulu yang bisa diambil pelajaran malam ini, takwa. Ya, saya ingin menjadi manusia bertakwa. Jadi hadiahnya nanti itu dunia, kejayaan, kekayaan, surga, takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini aja. Charger itu, oh iya pakai ini. Alhamdulillah, luar biasa sekali pada malam hari ini teman-teman sekalian. Kita sudah mendengarkan insight-insight yang disampaikan oleh Ustaz Fuad, bahwasanya tentang pemuda dan kebangkitan itu adalah satu hal yang saling berkaitan saja. Bahwasanya kebangkitan itu pasti dilakukan oleh para pemuda, dan pemuda itu pasti yang akan melakukan perubahan untuk menuju kepada kebangkitan seperti itu. Dan tentu saja tadi sudah disampaikan kisi-kisinya seperti apa, dan dimulai dari diri kita sendiri. Dan alhamdulillah Ustaz, salah satu ini tempat kedai ngopi kita manfaatkan setiap malam Senin untuk kumpul teman-teman lintas komunitas dengan narasumber yang bermacam-macam backgroundnya kita hadirkan di sini untuk sama-sama saling berbagi, saling bersama. Gunanya salah satunya adalah untuk saling menyatukan yang bisa disatukan. Yang perbedaan ya silahkan kita simpan masing-masing seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana untuk kita saling watawasabil haq watawasabil sabr, saling sama-sama nasihat-nasihati dalam kebaikan dan kesabaran seperti itu ya. Kita ucapkan terima kasih untuk Ustaz Fuad yang sudah berkenan untuk hadir menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita, berbagi pengalaman dan sebagainya. Juga kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman, mas-mas, bapak-bapak, para guru yang sudah hadir di tempat ini, yang sudah hadir bersama kita. Dan juga terima kasih kepada teman-teman para penonton di dunia maya yang sudah menyimak. Juga kita mohon pamit kepada seluruh warga Usbal gitu Bang Rahman ya, sudah diizinkan untuk bisa saling berbagi di sini. Untuk itu sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, ada kiranya kita mintakan doa untuk bersama-sama kita tutup dengan doa. Silakan mungkin satu bisa diberikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li a'zami Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa ala alihi wa sahbihi Rabbi zidna ilman warzuqna fahma
رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Allah, kami mohon kepadamu ketakwaan yang sempurna, hidayah, kemakmuran dan kekayaan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami, qurrata a'yun, sesuatu yang menyenangkan kami, dan berikanlah kami keturunan anak-anak yang soleh solehah, hafiz Quran, jadi dai, dan berikanlah kami pemimpin yang paling bertakwa di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, barusan kita sama-sama memanjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita bersama. Baiklah, teman-teman sekalian, dan ini berakhir pula acara Yom Ngopi kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di pekan depan di tempat yang sama dengan tamu yang berbeda tentunya. Mudah-mudahan bisa tetap istiqomah dalam taat, istiqomah dalam hijrah. Taat tanpa nanti, taat tanpa tapi. Kita mohon maaf apabila ada kesalahan. Salah mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto